Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Pua Belajar, channel tempat sharing trik tip YouTube untuk sesama YouTuber pemula. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, kali ini Pak Pua Belajar kembali akan sharing tentang channel yang dismonet. Rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu, jadi belum lama, sehari kemarin, saya punya rekan yang channelnya mengalami dismonet. Jadi kasusnya hampir sama dengan dulu yang sudah diceritakan oleh Pak Tua Belajar tentang channel yang sudah 1 minggu berhasil dimonetisasi, kemudian mengalami dismonet. Rekan-rekan, jika kasus yang dulu diceritakan Pak Tua, kasus dismonetnya disebabkan karena re-upload konten atau reused konten yang sudah konten yang digunakan ulang, konten yang diupload ulang. Jadi kebetulan channelnya mengambil video-video dari channel yang lain, kemudian ditambahkan di channel videonya. Itu yang kemudian menjadi sebab channelnya dismonet setelah 1 minggu berhasil dimonetisasi. Nah, yang satu ini, yang barusan ini, juga 1 minggu setelah berhasil dimonetisasi, kemudian dismonet juga. Namun kasusnya sedikit berbeda. Melalui pemberitahuannya, teman saya yang satu lagi ini dianggap kontennya membahayakan. Sekali lagi, konten yang ada di video-video channel YouTube-nya dianggap membahayakan. Oke, rekan-rekan, nanti kita buka apa itu channel yang membahayakan dan membahayakan siapa. Tonton terus ya, rekan-rekan. Begini, rekan-rekan, channel teman kita yang satu ini, yang barusan dismonet ini, ternyata subscribernya sudah 10.000, jadi sudah lumayan banyak. Jadi jauh di atas channel Pak Tua Belajar jumlah subscribernya. Nah, channelnya kebanyakan berisi video-video short, rekan-rekan. Hanya sebagian kecil yang video durasi panjang, video biasa. Hanya satu hal yang setelah saya perhatikan, saya buka channelnya karena kebetulan minta untuk dilihat, ternyata konten videonya tentang konten anak-anak. Jadi banyak menampilkan di dalam videonya itu anak-anak. Lalu apa hubungannya dengan konten membahayakan? Nah, ternyata rekan-rekan, konten-konten yang ada di channel YouTube rekan kita itu berkaitan dengan berbagai banyak hal yang berkaitan dengan anak-anak yang kemudian oleh YouTube dianggap membahayakan. Sebelum kita sampai ke sana, rekan-rekan, pesan saya pada semuanya, berhati-hatilah ketika membuat konten. Patuhi, pedomani semua ketentuan yang menjadi aturan dan keinginan YouTube. Pedoman komunitasnya, rule-nya, aturannya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita baca, banyak hal yang harus kita pahami, banyak hal yang harus kita pahami. Jadi itu. Apalagi jika itu menyangkut konten anak-anak. Begini, rekan-rekan, YouTube itu sangat protektif terhadap anak-anak. YouTube sangat melindungi anak-anak, sehingga konten kita jika sedikit saja terindikasi membahayakan anak-anak, maka bisa jadi video-video YouTube kita, channel kita bisa kena peringatan, bahkan jika sudah berhasil dimonetisasi, bisa kena dismonet. Begini, rekan-rekan, setelah video rekan kita itu saya buka, ternyata memang banyak hal yang menampilkan anak-anak yang dalam pandangan saya juga konten ini bisa dianggap membahayakan. Satu, rekan-rekan, di situ ada beberapa video yang menampilkan anak kecil sedang menangis. Jadi ini, YouTube menganggap bahwa video jika anak itu menangis, maka ada sesuatu yang negatif terhadap anak-anak itu. Jika itu kita tampilkan, maka bisa dianggap melanggar pedoman komunitas YouTube menyangkut konten anak-anak. Kemudian yang kedua, ada adegan perang-perangan rekan-rekan. Jadi ada adegan di mana antara dua anak itu menggunakan
tanpa menggunakan apa-apa, tangan kosong, kemudian dia beradegan silat. Jadi ada adegan pura-pura main pukul, main banting, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga adegan yang menggunakan pedang-pedangan misalnya. Jadi di situ ada. Ini juga bisa dianggap sebagai konten yang membahayakan anak-anak. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, ada adegan atau ada video yang di situ anak-anak makan permen. Jadi anak disuruh baris, kemudian dibagikan permen, kemudian dia beradegan makan permen, kemudian menampilkan giginya yang habis. Ini tentu dianggap membahayakan anak-anak dari segi kesehatan pasti. Jadi makan permen yang asik begitu, kemudian anak itu membuka mulutnya, ya nyengir katakanlah begitu, kemudian menampakkan giginya yang habis. Maka pasti ini akan dianggap sebagai konten yang membahayakan anak-anak karena mengajarkan anak untuk tidak sehat sampai giginya habis. Nah ini rekan-rekan juga membahayakan. Kemudian ada lagi di mana anak-anak itu melompat dari ketinggian, rekan-rekan. Jadi dari tempat tinggi kemudian lompat ke tempat yang lebih rendah dan itu tampak terlihat terkesan sangat tinggi, mungkin di atas 1 meter lah. Itu jika bagi anak-anak, bagi balita atau katakanlah anak TK, anak kelas 1, ini terlalu berbahaya. Nah itu diantara konten yang terdapat di dalam channel rekan kita ini yang kemudian dinyatakan membahayakan sehingga kemudian dismonet. Rekan-rekan, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi jika kita membuat konten yang berkaitan dengan anak-anak, sungguh hati-hati. Konten-konten kita harus berisi sesuatu yang mendidik, sesuatu yang menyehatkan, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan terhadap anak-anak. Jadi tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada membahayakan, tidak ada ya hal-hal negatif yang berkaitan dengan anak-anak. Tidak boleh ada video yang menampakkan anak-anak sedang menangis, melakukan sesuatu yang berbahaya, dan lain sebagainya. Intinya, video kita harus sungguh-sungguh menampakkan sesuatu yang positif dan berdampak baik bagi anak-anak. Jangan sampai sebaliknya, rekan-rekan. Jadi ini penting kita pahami, maka sungguh-sungguh ketika membuat konten itu, kita paham betul apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan oleh YouTube terkait dengan konten-konten yang ada di channel kita. Kita harus belajar dari dua kasus dismonet yang dialami oleh channel rekan-rekan kita. Satu, karena reupload. Yang kedua, karena dianggap konten yang membahayakan dan membahayakan bagi anak-anak. Semoga bermanfaat dan channel kita selamat. Channel kita yang sudah monet tetap bisa monetisasi dan menghasilkan dolar. Yang belum monet semoga cepat bisa monet dan menjadi perhatian bagi kita untuk berhati-hati dalam membuat konten. Jangan sampai melanggar pedoman komunitas, jangan sampai melanggar berbagai macam ketentuan dan aturan yang sudah ditentukan oleh YouTube. Semoga bermanfaat dan semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.